Alhamdulillah, alhamdulillah ala man khalaqas samawati wal ard. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin wal hadirat yang insyaallah kita semua ada dalam lindungan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha mulia, yang dimana kemuliaannya seluruhnya tidak akan pernah pudar, walaupun zaman akan berlalu dan walaupun seluruh alam semesta akan hancur. Zat yang memiliki kemuliaan yang dimana seluruhnya urusan-urusan hamba, urusan-urusan makhluk ada di zatnya, ada di tangannya. Beliau adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan tiang pelungguh semua atas dasar kudrah dan iradahnya, bukan karena sebab keinginan makhluk, tapi karena kekuasaan dan kehendaklah beliau menciptakan tiang pelungguh semuanya. Salawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Karena beliau nikah adalah orang yang telah membawa petunjuk risalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang telah memberikan tiang pelungguh nikah hidayah, membawa tiang pelungguh nikah kepada jalan kebenaran, yaitu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat yang insyaallah kita semua ada dalam lindungan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab Qutul Qulub nikah dijelaskan, laisa liqauli la ilaha illallah illa juz'an, kecuali ganjarannya itu bil jannah. Tidaklah bagi orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah kecuali ganjarannya, kata para ulama, adalah surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan orang-orang yang dimana lisannya nikah mengatakan sallu ala Muhammad, maka tidaklah ganjarannya kecuali surga bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan adanya maulid ini bukan semata-mata mengumpulkan untuk berkumpul, tetapi kita berkumpul di tempat ini untuk menambahkan mahabbah kepada Allah dan mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mahabbah nikah sangat penting? Karena rasa cintalah yang bisa membuat seseorang itu ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena rasa cintalah yang membuat seseorang tidak akan pernah perhitungan kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak didasari dengan rasa cinta, tidak didasari dengan dasar mahabbah, maka ibadah itu akan terasa getir, tidak akan pernah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapanpun dan dimanapun, bahkan di Mekah sekalipun, jikalau kita ibadah tidak didasari dengan mahabbah kepada Allah dan Rasulullah, kita cuma akan meneteskan air mata karena mengingat dosa yang kita perbuat, tetapi kita tidak akan pernah mendapatkan predikat takwa karena kita tidak memiliki mahabbah kepada Allah dan Rasulullah. Tetesan air mata nikah adalah bukti kecintaan, tetapi tidak semua orang yang meneteskan air mata memiliki rasa mahabbah kepada Allah dan Rasulullah. Maka yakin, seyakin-yakinnya, hati yang diisi dengan kalimat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menumbuhkan, akan memberikan cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, akan bisa menunjuki orang-orang yang tersesat, agar dia bisa membawa orang-orang menuju ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Itulah inti tujuan diadakannya Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk kita menambahkan kecintaan, untuk menambahkan hati kita agar kita bisa diterangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena segala sesuatu yang kita lakukan yang dimana tidak disandarkan kepada Allah dan Rasulullah, segala sesuatu tidak akan pernah berharga di hadapan Allah dan Rasulullah. Tetapi setiap amalan walaupun sedikit disandarkan, dihaturkan semata-mata karena Allah dan Rasulullah, maka nikah akan bernilai ibadah tinggi di sisi Allah dan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pelungguh yang hadir di tempat nikah bukan semata-mata yang ajak untuk berkumpul, semata-mata cuma berkumpul, tetapi yang ingin untuk mengajak pelungguh menambah kecintaan kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena segala sesuatu yang saat ini kita jalani, kita saat ini yang kita dapati, itu semua karena kurangnya mahabbah dalam hati kita kepada Allah dan Rasulullah. Segala sesuatu yang saat ini kita alami, semuanya nikah disebabkan karena kita terlalu jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Lombok nikah pernah dilanda gempa juga? Bagaimana kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka saat inilah saat terbaik kita terus mengintrospeksi diri kita. Allah mengangkat bala bukan kita untuk senang-senang, tetapi Allah mengangkat bala tujuannya agar kita mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Karena kalau gempa terjadi, bagaimana kita bisa taklim? Bagaimana kita bisa menuntut ilmu? Bagaimana kita saling memandang untuk dalam mendapatkan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena kita sibuk dengan segala bencana, karena kita sibuk dengan segala sesuatu yang Allah berikan. Tetapi ketika Allah berikan kita nikmat, jadikan nikmat itu adalah wasilah untuk kita sampai kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, insyaallah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatihah yang terakhir untuk saudara kita di Cianjur. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyegerakan kesembuhan hati dan jasmaninya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghilangkan segala kekotoran-kekotoran dalam hatinya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu yang terbaik untuk mereka sebagaimana kita dulu diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun informasi yang terakhir dari tiang adalah, pertama, nikah adalah tentang milad. Majlis Ulul Falah nikah akan diadakan 7 Desember malam Kamis, hari Rabu malam Kamis yang akan datang. Yang minta semua seluruh kita nikah menjadi ikon dakwah. Bukan hanya tiang yang berdiri menyampaikan, tetapi kita melalui lisan-lisan setiap orang untuk mengajak orang-orang berkumpul dan bersatu. Tujuannya untuk la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, nikah ada acara ziarah kubro. Ziarah kubro atau ziarah kubur, nikah akan dilaksanakan nikah pada tanggal 18 Desember hari Ahad. 18 Desember hari Ahad. Semua bisa ikut, siapapun golongan manapun silahkan. Dengan berziarah ke makbarah orang-orang saleh, nikah tuzidukum fit ta'ah, bisa mendapatkan ketaatan kita kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selebihnya nikah nanti Bapak Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Mahsar akan menjelaskan, dan beliau juga akan mentaukidkan apa yang telah sampaikan nikah. Hadanallahu wa iyyakum ila sabilil falah wal muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
على ورع وجنبني البلاء وأوضع في النواقص لي وشاني على ورع وجنبني البلاء Sebelum tiang hidup